Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian bersama saya Pendeta Andreas Paron. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih, anugerah, terus Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas setiap pemeliharaan sepanjang hidup ini. Dan pada kesempatan ini, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kasih-Mu dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, supaya kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu dalam kitab Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan bagi kita. Judul firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang penggarip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan yang tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sampai sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, bab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Bab sudah musnah, panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Sehingga pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya ingin memulai renungan pada pagi hari ini dengan sebuah realitas kehidupan saat ini yang sering kita ucapkan dalam kehidupan kita.
yaitu kebebasan untuk menentukan pilihan. Salah satu contoh yang sering kita temukan, atau bisa jadi kita adalah orang-orang yang mengungkapkannya. Banyak orang tua yang menjalani kehidupan kekristenan yang baik. Mereka rajin pergi ke gereja, juga mendukung pelayanan-pelayanan yang ada, serta melakukan kebajikan-kebajikan hidup layaknya seorang Kristen sejati. Tetapi satu sisi yang berbeda, mereka membiarkan anak-anak mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang mereka imani. Dan atas dasar kebebasan menentukan pilihan dalam keluarga, mereka membiarkan anak-anak mereka mencari jalan sendiri asalkan tidak melakukan perbuatan kriminal. Mereka tidak mengajarkan tentang iman kepada anak-anaknya, sehingga yang terlihat bahwa orang tua yang rohani, anaknya tidak mempunyai iman yang sama. Dengan alasan adalah kebebasan menentukan pilihan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di masa Nabi Yoel, wabah belalang yang mengerikan merusak negeri Israel sebagai tanda penghukuman dan murka Allah atas ketidaksetiaan mereka. Kawanan belalang itu memakan habis tanaman mereka sehingga bencana kelaparan menimpa mereka. Namun sebenarnya Tuhan tidak ingin membinasakan mereka. Dia ingin mereka kembali kepadanya. Dia memerintahkan agar umatnya menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka pada ayat yang ketiga. Demikian juga kepada generasi-generasi kemudian agar mereka belajar menghormati Tuhan serta tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada bangsa Yehuda ini dalam pembelajaran iman kita penting bagi umat Allah sepanjang masa. Yang pertama, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, yang tidak akan membiarkan dosa tanpa penghakiman. Dosa selalu mempunyai konsekuensi besar. Umat Allah harus menghormati kekudusan Allah dan hidup dalam kebenaran yang dituntut olehnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap peristiwa pengalaman iman yang tercatat tertulis dalam firman Tuhan menjadi kesaksian yang perlu terus kita beritakan, sehingga menyadarkan kita, membangun iman kita, dan juga membangun iman tiap-tiap orang yang mendengarkannya. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Allah menghukum umatnya dalam bacaan kita hari ini karena dosa, tetapi selalu ada anugerah Allah yang besar dan kesempatan untuk bertobat. Tulah belalang ini bukan untuk menghancurkan Yehuda sehingga mereka tidak bisa bangkit lagi, tetapi sebaliknya, tulah ini adalah peringatan agar mereka kembali kepada Tuhan dan mencari wajahnya. Oleh saya itu bahwa kalimat penting untuk saya ucapkan terakhir, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu, oleh sebab itu gunakanlah dengan baik untuk membangun, untuk kita sadar, untuk kita saling melengkapi seorang akan yang lain, dan terlebih-lebih menghormati Allah dalam segala kekudusan dan kebenarannya. Amin buat firman Tuhan. Mari bersama kita mensyukuri hidup ini dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap kebenaran firman yang kami boleh dengar. Kami percaya firman adalah kekuatan bagi kami. Dan kami dalam kerendahan hati mengucap syukur. Kami percaya hamba dalam setiap keterbatasan menyampaikan, menjabarkan, menjelaskan firman Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus melengkapi kami seorang demi seorang dalam setiap pendengaran kami. Biarlah firman yang kami
telah bagikan memberkati tiap-tiap orang yang mendengarkannya. Dan biarlah setiap firman itu menjadi kekuatan, menjadi penerang, menjadi semangat untuk terus hidup baru dalam Kristus, dan Kristus nyata dalam kehidupan pribadi yang mengenal Dia. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami khusus berdoa bagi jemaat Tuhan di Hikat Pakat Tumbang Bana Narui. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat di Tumbang Bana. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di Tumbang Bana Narui, agar mereka senantiasa hidup dalam kasih, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka berjemaat. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan dalam hari-hari kehidupan mereka, apapun itu, swasta, pegawai negeri, sebagai wirausaha, dan lain sebagainya, petani, pekebun. Kami percaya setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan dengan penuh iman mendatangkan berkat daripada Tuhan. Tuhan juga boleh jaga dan lindungi jemaat Tuhan di Tumbang Bana Narui, agar mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan di sana dalam proses pendidikan, masa depan mereka diberkati. Dalam masa muda, dalam masa tumbuh kembang, anak-anak Tuhan diberkati senantiasa, agar mereka tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan, sebagaimana firman yang telah kami dengarkan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa khusus bagi pelayanan-pelayanan gereja, program pelayanan, juga pelayanan-pelayanan sedang dilakukan dan juga yang akan dikerjakan. Tuhan memberkati, biarlah berita dan Injil Tuhan tersebar luas melalui setiap orang-orang yang juga dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan di jemaat GKE Tumbang Bana Narui. Berkati hamba-hambamu di sana, penatua, diakon, pendeta, penginjil, mahasiswa, dan lain sebagainya Tuhan, yang juga terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan iman dan dengan ketulusan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya seluruh kami yang mendengarkan setiap firman Tuhan, yang berdoa dengan iman, juga Tuhan akan mendengarnya dalam kasih kepada Kristus Yesus. Doa permohonan ini kami sampaikan dengan penuh iman, dengan rasa syukur di dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar untuk berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan jemaat Tuhan semuanya, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.